Seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi di sini kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Febri Ardiana Zingga dengan NIM 220503003. Rani Medisa dengan NIM 220503007. Adiba Raihana Fadilah dengan NIM 220503016. Bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, yang merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang-orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying masih merupakan kejadian yang marak terjadi beberapa waktu terakhir ini. KPAI pada tahun 2013 mencatat bahwa 181 kasus bullying berujung pada kematian, 141 luka berat, dan 97 luka ringan. Kata bullying walaupun sebenarnya kurang tepat atau sering disamakan dengan kekerasan, penindasan, atau intimidasi, pada dasarnya bullying didefinisikan sebagai perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang. Bullying sebagai bentuk abuse atau penyalahgunaan fisik maupun emosional memiliki 3 karakteristik utama, yaitu pelaku cenderung menyakiti seseorang, yang kedua, targetnya seringkali orang yang sama dan terjadi berulang, dan terakhir, pelaku memilih korban yang dianggap rentan. Bullying juga merupakan suatu bentuk ekspresi, aksi, bahkan perilaku kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan pengertian bullying sebagai kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang dan membuat orang tersebut tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. Bullying biasanya dilakukan berulang sebagai suatu ancaman atau paksaan dari seseorang atau kelompok terhadap seseorang dan kelompok lain. Bila dilakukan terus-menerus akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, dan depresi. Kejadian tersebut sangat mungkin berlangsung pada pihak yang setara, namun sering terjadi pada pihak yang tidak berimbang secara kekuatan maupun kekuasaan. Salah satu pihak dalam situasi tidak mampu mempertahankan diri atau tidak berdaya. Korban bullying biasanya memang telah diposisikan sebagai target bullying yang sering ditemui pada hubungan sosial yang bersifat subordinat antara senior dan junior. Bully adalah segala perilaku kekerasan fisik maupun perilaku mental yang dilakukan satu orang ataupun lebih dengan cara melakukan penyerangan ataupun dengan mengintimidasi orang lain. Perilaku kekerasan ini juga umumnya menimpa anak-anak serta remaja yang secara fisik lebih lemah dari teman-teman sebayanya. Perundungan ini sendiri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada kontak fisik langsung, contohnya diantaranya adalah memukul, menendang, menampar, menggigit, menjambak, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras serta merusak barang yang kemudian dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung, misalnya seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, serta mengganggu dengan memberi panggilan nama
seperti sarkasme, juga merendahkan atau mengejek, menyebarkan gosip, mengintimidasi, dan memaki. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung, termasuk diantaranya melihat dengan cara sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi-ekspresi wajah yang merendahkan, mengejek, serta mengancam. Umumnya jenis bullying ini sendiri disertai oleh kontak fisik maupun kontak verbal. Lalu perilaku nonverbal tidak langsung itu yang keempat ya, diantaranya dalam tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan hingga akhirnya menjadi retak, sengaja mengucilkan ataupun mengabaikan, serta mengirimkan surat kaleng pada seseorang. Lalu yang kelima, cyberbullying adalah kemajuan teknologi, kemudian memiliki sisi negatifnya juga, menyakiti orang lain dengan media elektronik seperti diantaranya mengirimkan rekaman video intimidasi serta menuliskan komentar jahat di media sosial tergolong ke dalam perundungan pada dunia maya. Pelecehan seksual. Terkadang tindakan-tindakan pelecehan dikategorikan sebagai perilaku agresi fisik maupun perilaku verbal. Berikut di bawah ini adalah dampak-dampak bullying yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada masalah psikologis. Korban bully seringkali menunjukkan berbagai gejala masalah psikologis. Bahkan setelah perundungan berlangsung, kondisi yang paling sering muncul ialah depresi serta gangguan kecemasan. Selain itu, pengaruh bullying pada kesehatan mental pada remaja dan anak-anak ialah rasa sedih, rendah diri, kesepian, serta hilangnya minat pada hal yang biasa mereka sukai, serta perubahan pada pola tidur maupun pola makan. Efek bullying juga akan kemudian menyebabkan gejala psikomatis, di antaranya masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Hal ini tak berlaku pada orang dewasa, tapi juga berlaku pada anak-anak. Yang kedua ada masalah fisik. Bullying juga akan menyebabkan anak mengalami gangguan pencernaan, bukan hanya pada memar ataupun rasa terluka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Korban bullying juga sering mengalami kecemasan yang kemudian akan memicu stres pada tubuh. Kondisi ini juga akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, serta sering sakit, terkena gangguan pencernaan, juga berbagai masalah lainnya. Bullying pada anak juga akan memperburuk masalah kesehatan yang kemudian mereka derita sebelumnya. Yang ketiga ada gangguan tidur. Dampak negatif bullying kemudian juga terlihat jelas, ialah gangguan tidur. Para korban bullying juga seringkali mengalami kesulitan untuk tidur yang nyenyak. Sekalipun dapat tidur, tidak jarang waktu tersebut justru akan dihiasi oleh berbagai mimpi buruk. Yang keempat ada pikiran untuk bunuh diri. Dampak bullying bagi korban yang satu ini juga tidak hanya akan menghampiri pikiran pada orang dewasa. Korban bullying yang berusia anak-anak atau remaja juga berisiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tak jarang ada laporan kejadian tentang anak-anak berusia sekolah yang dimana kemudian meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirundung oleh teman-temannya. Inilah bahaya bullying yang harus orang tua waspadai. Yang kelima, tidak dapat menyatu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu akibat dari bullying yang kemudian perlu diwaspadai ialah kesulitan untuk menyatu dengan orang-orang yang ada di sekitar. Anak pada orang dewasa yang mengalami bullying secara tidak langsung ditempatkan pada status sosial yang kemudian lebih rendah dari rekan-rekannya.
Hal ini juga akan membuat korban bully menjadi sering merasa kesepian, terabaikan, serta berujung pada turunnya rasa percaya diri. Yang keenam, ada gangguan prestasi. Dampak dari bullying lainnya ialah anak yang cenderung akan mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Mereka juga akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk sekolah, serta tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketujuh, ada sulit percaya dengan orang lain. Dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan ialah rasa sulit percaya dengan orang lain. Saat seorang anak menjadi korban bully, mereka kemudian akan menjadi sulit untuk mempercayai orang lain yang ada di sekitarnya. Salah satu dampak buruk akibat dari bullying akan terlihat pada saat korban masih kecil. Namun, ketika beranjak dewasa, mereka akan merasa untuk membangun hubungan dengan orang lain. Efek bullying sendiri seringkali masih dirasakan korban meski belasan juga puluhan tahun telah berlalu sejak insiden tersebut berlangsung. Dampak bullying dalam jangka panjang sendiri jarang terlihat, tapi justru inilah yang kemudian paling membuat korban merasa lebih tersiksa. Para peneliti di Inggris sendiri melakukan riset mengenai dampak bullying hingga 40 tahun setelah kejadian. Hasilnya sendiri ada beberapa dampak yang berjangka panjang yang kemudian dirasakan oleh para korban, seperti berikut ini. Kondisi kesehatan bagi para korban bully yang saat ini telah berusia 50 tahun cenderung berakibat lebih buruk dari segi fisik maupun dari segi mental. Fungsi kognitif juga menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan orang sepantasnya yang tak pernah menjadi korban bully. Kualitas hidup serta tingkat kepuasan hidup korban bully juga cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan rekan seusianya yang tidak pernah mendapatkan perundungan. Dampak bullying sendiri tidak selalu bisa diprediksi kemunculannya. Anak yang menjadi korban bully sendiri bisa saja tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu dengan berbagai perlakuan tersebut. Namun, jika kemudian hari anak-anak ini bisa berisiko lebih tinggi mengalami gangguan mental depresif serta menerima perawatan psikiater. Bukti lain mengenai akibat bullying yang kemudian terjadi pada jangka panjang juga disajikan oleh berbagai hasil penelitian yang dilakukan pada 1.420 anak yang berusia 9-16 tahun yang pernah menjadi korban bullying. Para ahli juga meneliti kondisi mental mereka selama 4-6 kali dalam jangka waktu beberapa tahun. Hasilnya, anak yang pernah mengalami perundungan juga menjadi lebih sering mengalami berbagai jenis gangguan, kecemasan, serta gangguan panik. Berikut ini adalah contoh bullying yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Pesan dari kami, semoga tidak ada lagi yang melakukan tindakan bullying dan pemerintah harus bersikap tegas mengenai masalah bullying ini.